Para pembobol atau kerap disebut hacker ini selalu berhasil membobol sistem keamanan sebuah situs, pemirsa. Tidak terkecuali sistem keamanan milik pemerintah Indonesia yang saat ini diintegrasikan di dalam sebuah sistem yang disebut dengan Pusat Data Nasional ataupun PDN. Bayangkan, kalian bangun di pagi hari, mencoba mengakses layanan publik, tapi semuanya lumpuh. Dan lebih parahnya lagi, data pribadi kalian, mulai dari NIK, alamat, hingga data sensitif lainnya, sudah berada di tangan peretas dan dijual di dark web. Halo guys, kenalin gue Ajar Fabian Rashid. Gue mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan NIM 12512600237. Pada video yang sekali ini, gue bakal membedah salah satu tamparan keras bagi digitalisasi Indonesia, yaitu pada kasus kebocoran data massal pada Pusat Data Nasional yang terjadi 2 tahun silam. Kasus ini bukan hanya sekedar masalah teknis atau hanya kegagalan IT, melainkan persoalan serius yang berkaitan dengan kita sebagai warga negara, hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara. Sekarang mari kita segarkan ingatan kita ke pertengahan tahun 2024, yaitu tepatnya pada bulan Juni, yang dimana Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya lumpuh total akibat serangan cyber ransomware. Lalu dampaknya apa? Mulai dari antrian mengular di imigrasi bandara, sistem beasiswa yang error, hingga data ratusan instansi pemerintah tersandra. Lalu pemerintah sendiri sempat menolak membayar tebusan ratusan miliaran rupiah, hingga akhirnya sang peretas memberikan kunci deskripsi secara cuma-cuma. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Data jutaan warga negara Indonesia diduga kuat sudah bocor dan dieksploitasi. Disinilah letak ketidakseimbangannya. Sebagai warga negara, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kita taat menyerahkan data pribadi untuk program pemerintah. Kita membayar pajak yang digunakan untuk membangun infrastruktur digital seperti PDN. Namun, ketika hak kita atas rasa aman dan perlindungan data itu diabaikan karena kelalaian tata kelola seperti tidak adanya basic data yang memadai, maka di situ terjadi pengingkaran kewajiban oleh negara. Kegagalan menjaga PDN adalah bentuk pengabaian terhadap hak digital warga negara. Nah, teman-teman, jadi sekarang mari kita bahas kasus ini dari kacamata pendidikan kewarganegaraan, khususnya hubungan timbal balik antara hak dan juga kewajiban, yang dimana secara konstitusional, konstitusi kita dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman. Jadi artinya apa? Di era digital saat ini, diri pribadi kita tidak lagi hanya berbentuk fisik, tetapi juga berbentuk identitas digital. Ketika negara mewajibkan kita melakukan digitalisasi data, maka di situ negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga keamanan data tersebut. Lalu, apa solusinya? Nah, kita sebagai mahasiswa harus melihat ke depan. Yang pertama, implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Undang-Undang PDP, harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan kepada lembaga publik sekalipun. Lalu, yang kedua, harus ada audit cyber berkala dan akuntabilitas yang jelas dari instansi terkait seperti Kominfo dan BSSN, yaitu Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi, negara tidak boleh lagi kalah atau bahkan hanya sekedar meminta maaf pada saat data rakyatnya dikompromikan. Nah, jadi keamanan cyber adalah wajah kedaulatan bangsa di era modern saat ini. Menjaga data warga negara bukan lagi hanya sekedar opsi, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, selesai nih teman-teman. Mungkin sedikit aja nih yang bisa gue sampaikan. Kalau lama-lama nanti akan cyber. Bye-bye.